Kakak hari ini mau masuk ke dalam. Apa kalian masuk di dalam video kakak yang kakak kakak lama yang udah punya belum? Belum. Tapi kakak sampai ke Fatimah loh. Fatimahnya kapan? Kapan selesai? Itu panitia. Nanti kakak minta tolong sampai ke Fatimah. Apa namanya yang nggak masuk dicatat namanya. Nanti ntar ke kakak. Nggak apa-apa, nggak usah pakai apa namanya kertas, langsung di WA. Oke? Oke, sekarang buka di halaman 268 di bab 10. Yang adil. Sebelumnya kakak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca surah pendek terlebih dahulu dari Quran surat Al-Ikhlas.
dua materi tersebut. Yang pertama itu ada tajwid. Jadi apa sih tajwid itu? Bertahap ya. Jadi dari kita bertahap. Jadi kita tuh menganut ajaran tidak selalu tentang mendadak. Tahu nggak arti mendadak itu apa? Tiba-tiba ya. Jadi kita menganut ajaran agama kita tidak langsung tiba-tiba, kan pasti ada prosesnya. Jadi prosesnya itu yang dinamakan bertahap. Jadi kita tidak hanya apa ya, keburu-buru ataupun kayak misalkan kita mendadak dan segala macam cara yang kita ambil itu tidak boleh kita lakukan secara mendadak. Bahkan kita harus diajarkan yaitu tadi kita harus bertahap, pelan-pelan. Yang seperti kita bertaubat kan, kita bertaubat itu gak harus secara instan. Gak ada orang bertaubat itu instan, pasti ya bertahap tadi dengan sholat taubat, dengan dia melakukan ajaran agama yang benar, lalu sebagainya yang menurut dia itu tuh buat mereka tuh bertaubat dan lain sebagainya. Jadi kita tuh juga kan dalam Islam tuh kayak misalkan ada tradisi minum tua. Tradisi minum tua itu kan bukan kepercayaan kita, tapi mungkin kepercayaan animisme yang ada di ajaran penganut ajaran yang mungkin di luar Islam. Makanya dari itu kita kan setiap manusia agama Islam itu kan nggak semuanya menganut yang seperti ajaran animisme tadi itu yang minum-minuman tua, alkohol atau apa arak ya. Nah itu jadi kita jangan ikut ke ajaran yang minum minuman tua tadi itu. Kita ya gimana caranya kita harus kembali ke agama kita yang benar, minum ya minuman sewajarnya, kita umat Islam. Kalau kita ikut ajaran mereka yang ada tradisi minum tua itu, menurut kita halal atau haram? Jadi kita tidak boleh mengikuti ajaran mereka. Apalagi kita kan kayak di acara kita gak pernah yang menganut kayak minuman alkohol, minuman tua, ataupun minuman-minuman yang membuat kita buatan gitu. Mungkin kalau di tempat ajaran agama lain itu wajib, seperti agama apa? Batak ya? Kristen, Batak, itu kan bukan agama, suku Batak. Terus apa namanya? Kayak agama Kristen, Hindu mungkin, atau agama-agama lain. Nah, dia setiap ada acara mungkin dia tuh menyiapkan minum-minuman yang berbau alkohol. Jadi kita mungkin kita bisa menghargai, tapi kita jangan mengikutinya karena itu tidak baik di agama. Lalu yang selanjutnya ada mudharat, yaitu penyebaran agama Islam dengan mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara. Maka tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, namun mereka memperkuat dengan cara-cara Islami. Ya, jadi kita sebagai agama kita itu agama Islam, kita nggak boleh apa namanya menjelek-jelekkan agama lain, dan kita harus menghargai sesama suku. Maka dari itu kan kita setiap pelajaran agama kan kita tidak boleh membanding-bandingkan suku antara agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Dan begitu juga mereka juga kan mengajarkan semua umatnya itu harus menghargai agama, maupun itu Buddha, Islam, Hindu dan lain sebagainya. Kan di seluruh Nusantara itu kan banyak kan apa namanya agama-agama selain agama Islam. Dan dari itu kita harus menghargai agama yang ada di Nusantara. Lalu tuh ada dakwah Islam
menghargai kayak di zaman dahulu. Kita kan ada penduduk Persia, dia masuk ke beberapa ke agama Islam dan lain sebagainya. Maka dari itu ya kembali lagi ke tajwid dan adabul kharaj. Jadi kita itu ya menjadi penduduk Nusantara harus menimbangi. Kenapa kita harus menimbangi? Ya karena gak semuanya itu kan sempurna. Di seluruh Nusantara itu kan banyak suku, adat, agama, apa lagi? Suku, adat, agama, ras dan lain sebagainya. Cara berbicara pun sangat berbeda. Kalau kita sebagai agama Islam kan cara berbicaranya ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahkan mungkin yang di luar bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain sebagainya. Nah, maka kita juga kan harus menghargai mereka yang menggunakan bahasa suku mereka masing-masing. Dan makanya kita sebagai penduduk Nusantara dari tajwid yang bertahap tadi, kita harus menghargai suku-suku lainnya. Jadi kita nggak boleh yang namanya ngejudge suku lain tuh kayak kok dia gitu ya cara bicaranya, kok dia gitu ya cara adat istiadatnya. Kita nggak boleh yang namanya ngejudge suku ataupun agama mereka seperti itu. Nah, gimana pun kita harus menghargai. Coba kalau misalkan agama kita yang diperlakukan seperti itu atau dijudge mereka, pasti apa yang kita berbuat sakit hati atau ada hal yang kalian belajarlah semua yang mungkin tajwid dan adabul kharaj. Kita simpulkan bareng-bareng apa saja tentang harij dan